Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab bioteknologi bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kelemahan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dalam tabel berikut yang benar adalah. Jadi bioteknologi sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada modern dan juga konvensional atau biasa disebut dengan tradisional. Nah, kalau bioteknologi modern berarti kan menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Jadi dia lebih ke arah rekayasa genetika gitu, kerjanya di laboratorium. Sedangkan untuk bioteknologi konvensional itu memerlukan alat-alat sederhana, bisa skala rumahan atau industri kecil juga bisa. Dan biasanya hanya memerlukan teknik fermentasi. Oke, itu bedanya bioteknologi konvensional sama modern. Nah, kemudian di sini yang nomor 1, biaya produksinya relatif mahal. Nah, berarti ini kelemahan dari bioteknologi modern. Perbaikan genetik tidak terarah. Nah, nggak ada perbaikan genetik, berarti ini bioteknologi yang konvensional. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak bisa diperkirakan karena ya udah fermentasi gitu aja biasanya ya. Berarti ini konvensional. Hanya diproduksi dalam skala kecil. Nah, ini juga konvensional. Memerlukan teknologi canggih, ini modern. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. Oke, ini juga modern. Jadi di sini jawabannya untuk yang konvensional 2, 3 sama 4, kalau modern 1, 5 dan 6. Jawabannya yang D. Nomor 2, pada teknik DNA rekombinan terjadi proses transplantasi gen atau DNA. Nah, proses tersebut dilakukan dengan cara, Mimin jelaskan dulu. Jadi DNA rekombinan itu ada 3 tahap utama. Ada tahap isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, dan juga memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, jadi untuk yang pertama, isolasi DNA itu berarti dilakukan dengan menyeleksi DNA yang dikehendaki. Nah, ini dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme dan dipotong menggunakan endonuklease retriksin. Ini enzimnya ya, namanya endonuklease retriksin. Berarti itu yang C tadi, yang pilihan ganda C itu adalah proses isolasi DNA. Kemudian tahapan yang kedua, transplantasi gen atau DNA itu di dalamnya kegiatannya adalah menyambungkan gen yang telah diisolasi tadi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Nah, jadi kalau endonuklease retriksin itu untuk memotong, sedangkan enzim ligase itu digunakan untuk justru merekatkan, makanya disebut dengan lem biologi. Oke, jadi yang untuk transplantasi gen atau DNA itu ada pada pilihan ganda yang B. Kemudian yang nomor 3, tahapannya dari DNA rekombinan adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara dimasukkan DNA rekombinansinya dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi. Nah, kalau yang ini berarti pilihan ganda yang A. Jadi pilihan ganda yang A itu tahapan yang ketiga dari DNA rekombinan. Oke, jadi di sini kalau untuk transplantasi gen atau DNA jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 3, perhatikan langkah-langkah dalam teknik fusi protoplasma berikut. Urutan langkah-langkahnya dari teknik fusi protoplasma pada tumbuhan yang benar adalah, jadi fusi protoplas atau fusi protoplasma itu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki kedua sel tersebut. Yang memiliki sifat, maksudnya jadi ada sel yang pertama, sel tumbuhan A digabungkan dengan sel tumbuhan B, maka nanti akan muncul tumbuhan dengan sifat 2 gen.
Contohnya itu pada tumbuhan pomato. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi di atasnya nanti tumbuhan itu akan muncul tomat, tapi di bagian akarnya akan muncul si kentang. Jadi itu protoplasma yang dilakukan pada tomat sama kentang. Oke. Tahapannya dimulai dari yang pertama, menyiapkan protoplasma dari tumbuhan. Yang mana nih menyiapkan protoplasma dari tumbuhan? Berarti nomor 3. Kemudian menghilangkan dinding sel-sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, menguji viabilitas atau aktivitas hidup protoplasma yang sudah diperoleh. Kalau sudah diuji, yang keempat, melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik, digabungkan selnya ya. Lalu yang kelima, menyeleksi hasil protoplasma, dan yang terakhir membiarkan hasil fusi protoplasma yang telah terseleksi. Maka di sini urutan yang benar adalah nomor 3, 1, 5, 2, 6 dan juga 4. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4, perhatikan gambar mekanisme kultur jaringan berikut. Nah, bagian tumbuhan yang dapat ditumbuhkan di media kultur jaringan dan bagian yang disebut dengan plantlet secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Jadi kalau untuk yang bisa ditumbuhkan itu kan bagian dari jaringan meristem, entah di daun yang masih muda atau ujung akar, ujung batang, bisa juga pakai polen, serbuk sari atau kepala putik juga bisa. Nah, kalau di sini kelihatannya pakai daun ya, di situ ada dilingkarin kecil di bagian gambar tanamannya. Nah, berarti ini untuk yang tumbuhan yang bisa ditumbuhkan itu adalah nomor 1. Kemudian untuk plantlet itu tanaman kecil hasil dari kultur jaringan. Nah, di sini yang sudah membentuk tanaman kecil adalah nomor 3, maka secara berurutan jawabannya adalah 1 dan 3B. Nomor 5, pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan dapat melakukan program bayi tabung. Nah, teknik tersebut dilakukan dengan cara fertilisasinya dapat dilakukan di luar tubuh induk betinanya. Jadi fertilisasinya itu secara in vitro. Maka di sini jawabannya adalah yang B, yaitu mempertemukan sel telur dan sperma secara in vitro di laboratorium. Jadi ini sel telur wanitanya diambil, kemudian sel spermanya diambil dengan alat khusus. Nanti di sel spermanya ini dimasukkan ke dalam sel telur, dibantu masukannya ini pakai alat di laboratorium. Jadi bukan secara alami. Nomor 6, sel seperti pada gambar di bawah apabila terdapat dalam tubuh dapat terdeteksi secara dini dan dimatikan menggunakan antibodi monoklonal. Prinsip yang diterapkan dalam pembuatan produk bioteknologi tersebut beserta penjelasannya yang benar adalah, jadi kalau pembuatan antibodi monoklonal ini dengan teknik DNA rekombinan, yaitu dengan menyisipkan gen asing ke organisme sehingga memperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, perhatikan beberapa prosedur produksi insulin. Nah, urutan teknik rekayasa genetika pada produksi insulin yang benar adalah, jadi proses pembuatan insulin itu bisa dilakukan dengan penyisipan gen insulin ke dalam plasmidnya bakteri. Jadi ketika bakterinya membelah, maka gen insulinnya juga akan bertambah banyak. Nah, prosesnya yang pertama, isolasi DNA dan pemetaan DNA pankreas serta plasmid bakteri. Jadi ngambil DNA-nya dulu. Kemudian yang kedua, pemotongan segmen DNA pankreas. Jadi dipotong yang diinginkan, terutama DNA pada insulin. Yang kelima, penggabungan DNA pankreas dengan plasmidnya bakteri. Kemudian lanjut yang di nomor 4, memasukkan DNA rekombinan ke sel bakteri. Baru yang terakhir, mengkultur bakteri pada media kultur. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nomor 8, pada teknik kultur jaringan terdapat cara merendam eksplan dalam bahan kimia selama beberapa menit lalu dicuci dengan air bersih. Nah, cara tersebut merupakan tahapan dari apa? Kultur jaringan sendiri itu kan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Jadi kita cuma pakai ujung-ujung saja, bisa pakai ujung akar, ujung batang, bisa juga pakai jaringan meristem lain seperti serbuk sari, kepala putih, dan lain-lain ya. Kemudian teknik ini harus benar-benar steril, makanya ada tahapan yang namanya sterilisasi eksplan, yaitu dengan cara merendam eksplan dengan bahan kimia selama beberapa menit lalu dicuci. Tujuannya apa sih? Untuk membunuh mikroba yang menempel pada eksplan. Eksplan itu apa? Eksplan itu bagian tanaman yang akan kita gunakan untuk kultur jaringan. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 9, peternakan sapi umumnya menghasilkan banyak limbah kotoran sapi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan upaya pengolahan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas. Nah, biogas ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bakar rumah tangga. Pengolahan limbah menjadi biogas dilakukan dengan menerapkan prinsip bioteknologi. Nah, kira-kira prinsip apa yang digunakan? Jadi sudah jadi rahasia umum ya kalau kotoran sapi ini bisa dijadikan sebagai biogas, nanti bisa jadi bahan bakar. Jadi untuk menghemat lah, kita nggak perlu beli gas LPG apalagi memakai kayu bakar ya kan. Tapi di sini memerlukan teknik-teknik yang ada di bioteknologi, tapi tetap tekniknya ini lebih ke sederhana atau bioteknologi konvensional karena hanya memanfaatkan bakteri metanogen, yaitu bakterinya nanti bisa mengubah bahan organiknya menjadi metana, jadi menghasilkan gas metana yang fungsinya untuk proses pembakaran. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 10, perhatikan gambar pencakokan gen melalui DNA plasmid berikut. Berdasarkan gambar, plasmid rekombinan dan gen yang diklon secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk yang nomor 1, gambar dari bakteri. Oke, nomor 1 itu bakteri. Nomor 2 adalah plasmid. Nomor 3 itu gen asing, gen yang mau diperbanyak melalui plasmid itu tadi. Disisipkan dia ke dalam plasmid. Lalu yang nomor 4 di sini plasmid rekombinan, maksudnya plasmid yang sudah bergabung dengan gen asing. Dan nomor 5 adalah gen yang diklon. Jadi hasilnya kan, maka di sini DNA rekombinan dan gen yang diklon secara berurutan tadi nomor 4 dan juga nomor 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.